Kenapa sih Keja? Aduh, gua ngos-ngosan banget nih. Ngos-ngosan yang kayak gitu. Kenapa lo? Bukan. Apa tuh? Justru kita ngos-ngosan ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai berdua doang. Enggak dong, pasti kita punya bintang tamu yang sangat inspiratif. Siapa? Kok lo nggak ngasih tau gue sih? Kita panggil aja gimana? Boleh. Oke, Coba kita ya. panggil Mana? bintang tamu kita ya. Silahkan. Kak Abiu. Hai Kak. Abiu. Apa kabar? Tadi gue baru beres kelas ya. Wah, kelas. Emang. Semester Sekarang ini gue lagi semester 4. 4. Ya. Gimana tuh rasanya semester 4? Experience. Experience gue di semester 4 sebenarnya makin kesini tuh ngerasa tugasnya kayak udah mulai berat nih gitu, kayak udah nggak nyantai Udah gitu. kerasa gitu ya. Ya, apalagi tahun depan kan udah mulai nyicil skripsi gitu. Sumpah ya. Iya dong, kan ini mau semester 6. Iya. Itu Kayak udah mulai nih. mulai nyicil aja dari sekarang. Spoiler dikit sih buat kalian. Sumpah, lo harus nyicil dari sekarang tuh. Biar nanti semester 6 udah langsung sedang. Pinter juga apa namanya? Betul. Tapi kalau aku lihat nih, kayaknya aku tadi tuh agak nge-start sedikit tentang kakak. Kakak tuh anaknya tuh event banget. Sedangkan tadi kakak aja tuh ngejelasin tentang kuliahan, terus event. Itu gimana? Cara manage waktunya, cara produktif supaya biar semuanya maksimal gitu. Oke, sebenarnya untuk event ini tuh gue udah ngelakuin dari sebelum kuliah. Jadi selama berjalannya kuliah tuh awal-awal jujur waktu maba tuh gue sempet off dulu tuh, kayak 2 bulan 3 bulan gak ikut event sama sekali. Kenapa tuh Kak kalau aku boleh tahu? Karena masih menyesuaikan gitu loh. Apalagi culture shock ya. Tuh, Adaptasi dari SMA. Ya. apalagi kalau event gue harus balik ke Jakarta dan kuliahnya kan di Serang gitu. Oh, itu capek ya. Nah, jadi kayak nyoba nyesuaiin diri dulu. Cuman setelah berjalannya waktu terus gue ngerasa kayak semester 2, semester 3 ini udah mulai oke lah, gue udah bisa nyesuaiin. Dan mulai itu ikut event-event lagi dan sampai sekarang masih terus gue. Itu nggak ada gap kayak apa ya, kayak merasa culture shock lagi gitu loh, kayak langsung bisa kenal lagi sama dunianya, atau kayak kok ini kayaknya gue di SMA nggak kenal sama perihal ini nih, kok tiba-tiba ada lagi gitu. Untuk ada lagi ini tentang event ya. Iya ya. Sebenarnya kalau event, fun fact ya guys, Apa di tuh? dunia event itu orang-orangnya tuh kebanyakan itu aja. Oh iya. Ya, jadi kayak kebanyakan ketika gue masuk ke dunia event lagi, Ah, itu ya udah beberapa orang pasti gue ada yang kenal gitu. Karena sebelumnya waktu sebelum sekolah, waktu sebelum kuliah, udah sempet event bareng sama mereka gitu. Jadi kayak nggak terlalu coba sih. tuh coba juga. Ya, kayaknya coba sih ya, sebagai mahasiswa kan harus aktif banget. Tapi Kak, pertama kali mulai event nih, kira-kira di kelas berapa gitu kita lagi mulai sebelum masuk kuliah ya? Sebenarnya untuk mulai event itu tuh ketika gue lulus sekolah dan gue tuh gap year. Nah, jadi dalam 1 Fun tahun fact lagi itu, nih, guys. fun fact lagi deh. Jadi selama 1 tahun, gue tuh mengisi banyak kegiatan yang sebisa mungkin udah gue lakuin gitu. Bikin diri gitu. Bikin diri biar at least 1 tahunnya tuh kayak ada kegiatan aja gitu. Nah, event ini tuh waktu ketika gue mau ikut SNBT yang kedua kalinya, dan itu kan agak lama tuh nunggu pengumuman dan segala macamnya. Itu gue ke play aja daftar dari Instagram lewat, dan ternyata kayak lolos nih gitu. Biar ini ya, biar nggak mikirin hasilnya juga. Betul juga, sekalian kayak dapet juga sih. Ya, Cuan-cuan. Iya, dapet sih. Itu kalau Keja mah enggak ya? Enggak. Oke, Ji, ikut apa nih kalau eventnya nih? Wah, sempet sih. Apa aja? Coba Event. gue terangin gue nggak paham banget soal dunia event. Ya paling gue ikut event-event dari sekolah lah, kayak pentas seni. Terus Emang iya? iya dong, gua Apa tuh, apa tuh? logistik gua 2 tahun. Gila. Berotot nih kayaknya, logistik ya, semangat barang. Iya. Berat banget itu. Itu gym gratis betul. Iya. Tapi tetap bayar untuk baju, ID card pasti. Itu modal lah. Tapi terus kalau misalnya aku pengen tahu juga dari semua experience tadi, ada nggak sih yang kayak membekas baik positif maupun negatif? Untuk yang paling membekas nih selama gue event berarti ya. Betul. Sebenarnya
paling berkesan itu yaitu first experience event gue yang selama gue gap year. Itu kan pertama kali gue event. Dan posisinya itu gue ditempatkan di divisi yang menurut gue cukup strategis, yaitu backstage di panggung utama. Wah, Dan itu langsung tampil gitu. gue di bagian kru belakang panggungnya gitu loh. Dan itu berjalan sampai 33 hari non-stop. Kalian tahu PRJ nggak? Tahu ya, Jakarta. Nah itu di situ kan kayak ada konser kan setiap hari ya. Nah, gue di bagian situ. Wah, Jadi setiap hari gue kayak ketemu artis dan ngobrol dan segala macam kayak wah ini seru banget sih. Dan Artis yang paling unexpected. paling unexpected itu Tipek. Gue mulai suka Tipek waktu nonton Jakarta dan Kemayoran yang PRJ kemarin. Itu kayak wah performanya keren banget sih. Dan penyanyinya tuh pada baik-baik banget. Dari belakang banget tuh mereka welcome, nyapa-nyapa dan segala macam tuh oke. Secara lagu juga masuk nih. Cara lagu juga masuk untuk memfinding seru-seruan. Lu pada tahu Tipek gak? Yang tau nggak boy band? Oh, iya, gua tahu. Gua kayaknya di sini kayak orang awam banget. Lo harus coba sih. Tapi harusnya tahu sih kalau lu play musiknya nanti di Ya, rumah. tapi jadi ini jadi insight baru buat gue. Coba dari kerja nih, kayaknya tadi kayak diem-diem aja. Pasti punya yang ini apa pertanyaan-pertanyaan yang wah. Gua penasaran sih. Aduh, Kan gua lumayan suka gini ketika event ya. Kira-kira kalau di dia tuh apa sih akunnya kan? Nyarinya di mana? Kalau kalau kebanyakan sih untuk saat ini gue nyari informasi tuh di IG @indovolunteer. Indo Volunteer. Di situ tuh isinya biasanya setiap hari dia ada upload volunteer, oprek volunteer. Tapi bisa juga volunteer yang kayak masyarakat. Kalau kalian tahu di ilmu komunikasi kan ada acara komedi. Nah itu ada volunteer yang kayak gituan. Terus ada volunteer musik-musik juga. Ada pop mart juga. Pop mart tuh kayak bazar-bazar tenan-tenan gitu. Pokoknya di situ bervariasi lah. itu oprek buat yang non experience juga kan? Bisa. Jadi nanti kalian tinggal untuk ngisi di form dan penuhi aja kira-kira apa yang diperluin kayak CV, biasanya follow Instagram mereka juga gitu. Mulai aja dari hal kecil kayak gitu. Harus coba. Pengalamannya pasti banyak banget ya udah dapat. Iya. Ketemu orang baru nih, Ketemu orang. adaptasinya gimana? Untuk adaptasinya, jujur sebenarnya untuk kepribadian yang ambivert. Oh, menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Jadi kalau misalnya lagi event nih, gue ngerasa kayak ini peluang gue untuk ketemu sama orang-orang baru. Kan bisa juga kan kalau misalnya gue dekat sama mereka, diajak juga kalau misalnya mereka di event. Nah, di situ ya udah gue sewaktu mungkin meskipun ini lagi agak males untuk berinteraksi, misalnya lagi mode introvert lah. Ya udah lu push aja, tetap lu harus bisa berinteraksi sama Sudah nggak sih kak? jujur agak capek sih, tapi Seru. itu yang harus kita pelajarin di usia kita yang kayak gini. Bisa terus depan gitu berinteraksi sama orang. Itu gue juga kayaknya kadang-kadang males sih kalau ngeliatin. Ya kan? Iya, kalau misalnya berinteraksi sama orang tuh kayak males, jadi kayak udah takut duluan gitu, kayak gak mau. Tapi ya harus coba buat Apalagi kan kita sekarang Lawan. nih, ya kita sekarang nih lagi kuliah kan, carilah relasi. relasi aku kayak jadi apa? Atau nggak Kak Adio deh relasi aku, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol banyak. Seperti ini ya kita ya, Betul, Relasi lagi aja ini ya. apa obrolan off cam. obrolan off. Boleh lihat ya mereka ya. Gak boleh, rahasia. Kira-kira saat ini nih ada itu nggak sih yang lagi dibikin? Kebetulan kemarin sih, baru minggu kemarin itu gue lagi event dari salah satu partai. Udah ada di GBK waktu itu acaranya. Aman gak ya nih? Aman lah, aman. Kan gak nyebutin brand ya? Oh, iya. Oh, iya, iya. Dan itu lumayan seru sih karena dari alur kerjanya, terus konsum dan segala macamnya itu enak banget, worth it. Jadi gue cukup pendek waktu itu. Kita juga uang bagus buat saya. Bisa, nanti kapan-kapan kita event bareng kali ya. Betul. Jangan aja, nanti kita ketemu lagi. Bisa jadi. Sebagai event organizer. Jadi kita bisa juga nggak sih untuk mulai event-event dari kepanitiaan yang ada di kampus, apalagi jurusan ilmu komunikasi itu kan kayak Ada. Ada Kak. ada Coba kayak kasih tahu aku juga. Aku ini kan awam nih. Aku pengen aku baru semester 2 juga, terus pengen nyoba buat kepanitiaan juga. mulailah dari hal kecil kayak misalnya nanti kan ada kepanitiaan untuk maba-maba yang masuk nih, acara ospek. Nah Iya. itu biasanya dari himpunan
itu buka open recruitment untuk mahasiswa yang dia semester 2. Kalau misalnya mau ikut ke panitia bisa, kalian nanti coba ikut ada oprek ya. Tap aja terus IG-nya himpunan kalian. Itu harus aktif ya, harus aktif buat cari informasi terbaru gitu. Betul. Sama kita kayak mau belajar aja sih. Karena kalau Maunya ini nih. maunya ini Iya, apa? Niatnya nih. ini. Kadang kita juga males, apalagi tugasnya ya. Heeh. Banyak banget. dari aku udah tercerahkan banget habis ini, udah kayak kayaknya kita emang harus belajar banyak, harus ngobrol lebih banyak lagi gitu. Kesan dan pesan buat adik-adik biar mau belajar, niatnya dilebihkan lagi biar kita tuh mau gerak gitu. Boleh. Aku sama Keja tuh males banget. Sebenarnya Tapi pengen punya pengalaman lah. Oke. Sebenarnya untuk gue pribadi tuh kayak kadang masih suka malas juga dan nunda-nunda pekerjaan. Ah. Tapi perlu diingat guys, kayak kuliah itu tuh nggak semua orang bisa mendapatkan akses itu. Karena banyak juga teman-teman gue yang habis lulus sekolah, itu mereka mau kuliah tapi nggak bisa karena keterbatasan biaya lah atau finansial dan support dari orang tua mereka tuh kurang. Nah untuk kita semua di sini yang emang ada kesempatan untuk bisa belajar, punya akses bertemu sama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, gunakanlah kesempatan itu guys sebaik mungkin. Karena setelah ini tuh kita akan masuki fase yang lebih berat lagi daripada belajar doang gitu. Waduh, Dunia yang sebenarnya. udah kebayangnya udah berat sih, tapi nggak apa-apa. Mulai dari hal kecil deh. Kayaknya lu pada bolos gak nih kuliah nih kalau pagi? Wah, Aku sih enggak ya, coba Keja deh. kayaknya sih enggak ya. Kayaknya. Kayaknya sih. Itu kelas pagi nih jujur agak berat. Iya. Ini berat buat Keja kayaknya. Bagi ilmu komunikasi, tiada hari tanpa nongkrong ya. Setuju setuju. Apalagi anak itu banyak base campnya ya. Pusba tuh gitu. Punyanya Keja. Nyanyi. Punyanya teh Alma. Kalau misalnya yang bisa kan nih kalau teman-teman yang pengen coba buat tertarik ngobrol sama kami, bisa nggak? Bisa banget, boleh banget kita di sini sharing-sharing aja nggak sih? Karena gue juga masih belajar. Jadi kita sama-sama cari ini lah, insight dan perspektif kita masing-masing gitu. Boleh kasih tahu di mana kita harus bisa saat Ini promosi nih berarti nih. boleh. Instagram Iya. Oke, buat teman-teman yang kalau misalnya kita mau nongkrong bareng, terus kayak ketemu sama kita bertiga di sini, boleh banget untuk ngechat gue via DM di Instagram yaitu @abiyuzafran_. Kalau lu Instagramnya apa nih? Aku @praintan. Terus kalau punya Keja, Faiza UN_. Jadi kalian bisa aja tuh langsung DM kita kali ya, kayak Boleh. ajak nongkrong dan segala macem gitu. orang-orang berprivilege. Tapi gue masih penasaran sih. Nah, apa sih Keja? Kira-kira nih, pasti kan udah banyak banget kan event yang diikutin. Hmm? 3 deh terbaik, Oh iya itu benar tuh. Top Baik. best. best, Terbaiknya, paling berkesan lah. terbaiknya dari segi apa nih? Segala hal. Ya, segala Iya. hal pokoknya. Kalau Artisnya pulang kakak bawa euforia yang wah kayak gak bisa lupa gitu. Oke, kalau dari top 3 ya, Nah, ini gue jabarin dari teman-temannya kan atau mungkin benefit dan segala macam yang ada. boleh. Yang pertama itu di awal tahun kemarin, Oh ya. gue ikut event kalian Brain Adams. Brain Adams. Ya pokoknya dia Brain Adams itu band internasional dan Wah, kebetulan gue lolos ya. Dan di situ tuh temen-temennya wah, seru parah sih gila. Kayak gue sambil nonton, kita kayak ngobrol-ngobrol bareng, makanannya juga enak, dan experience-nya gue bisa nonton gratis, itu yang paling best. Jadi itu merupakan salah satu event yang menurut gue paling oke. Terus Jakarta Fair yang awal banget pertama itu, karena yang tadi gue bilang, karena first experience dan posisi gue yang menurut gue cukup strategis dan gue belajar banyak. Terus yang terakhir, ini gue udah mulai suka event-event dari perusahaan gitu loh. Kayak ternyata gue baru tahu kayak perusahaan korporat, kayak Telkomsel, Pertamina misalnya. Ya kan kalau dalam suatu perusahaan itu mau ada acara, itu dia butuh itu juga untuk memproyekin suatu acaranya. Jadi konsepnya kita kayak WO gitu loh, wedding organizer tuh, kayak acara-acara juga. Bedanya apa tuh Pak sama yang event-event biasanya sama yang korporat itu?
bedanya untuk jam kerjanya lebih simpel, bukan lebih simpel sih, nggak semalam konser-konser, karena kalau konser kita biasanya dari pagi sampai jam 12 malam. Kan kalau corporate ini tuh kita bisa dari pagi sore udah bisa pulang. Terus untuk benefitnya juga itu lebih banyak daripada konser. Cuman bedanya kita kurang filing aja sih sama teman-teman yang seumuran. Yes. Harus formal gitu. Experience juga nggak itu, maksudnya tantangan hal yang beda gitu. Jujur awal pertama kali agak takut sih, karena kayak ini serius banget nih. Iya. Ini sama orang serem gitu, bukan orang serem sih, kayak orang yang menjabat di posisi-posisi tinggi gitu. Jadi kalau ngelakuin Segan gitu ya. kesalahan juga kayak ngeri gitu kan sih. Iya, paham. Tapi itu salah satu experience yang gue ternyata suka juga. Keja, dari 3 tadi mana yang Keja pertama? Ya, oke, coba. Yang internasional sih ya. Wah, Soalnya pengalamannya emang kayaknya Keja punya band internasional yang disuka? iya dong, Coba, banyak. coba sebutin satu. Ini satu, Yang pengen Keja ikokin. kayaknya sulit ya. Ini banget deh. Oh semuanya bisa nggak? Dulu. Gila emang nih. Hal kecil dulu hal kecil dulu. Kayaknya Keja mau IO-in Blackpink deh. Wah, Dari dulu tadi sebelum tag wallpaper handphonenya Blackpink ya. Jadi wah, Ini kayak kayak gue ya? gila. Tuh gitu sih gue. Ya udahlah, udah gue ngambek. Oke, makasih Kak Abiu, insight-insightnya semuanya bermanfaat banget buat aku dan buat teman-teman sekaliannya. Terus juga biar kita tuh semua jadi belajar. Terima kasih Thank you so semuanya. much. Dadah.